Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mau menuntaskan kewajiban mengajar yang terkurangi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agar kesehatan kita terjaga, tidak terlalu lama mendengarkan Google Meet ya, meeting melalui Zoom atau Google Meet yang menurut saya kalau terlalu lama itu selain kuota juga kesehatan ya, kesehatan itu saya siasati untuk tidak mengurangi nilai kualitas perkuliahan dan juga amanah saya sebagai dosen bisa diwujudkan secara maksimal. Pertanyaan dari kelas Ikhwan sudah masuk. Pertama dari saya sendiri untuk memberikan motivasi ya. Jelaskan dasar kewajiban mendidik dalam Islam. Kewajibannya ya kewajiban dakwah. Dakwah dan tarbiyah sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kewajiban memelihara diri, kemudian keluarga, surat At-Tahrim. Dan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara umum, tetapi dalam format sekolahan ya, sehingga diistilahkan populer di kita itu tarbiyah ya, atau kewajiban mendidik. Jadi sama ya, sama yang dakwai ya manusia sama, hanya mungkin usia yang membedakan sehingga ada jenjang-jenjang. Akan tetapi kurikulumnya tentu sama, bagaimana kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Pada dasarnya kita itu berdakwah menyeru kepada jalan Allah. Kemudian pertanyaan dari Akhi Dwi Arya, bagaimana cara kita untuk mengajarkan pendidikan Islam kepada anak-anak? Pertanyaannya umum, anak-anak yang bagaimana sebaiknya dirinci, tapi kalau secara umum waktu kuliah sudah kita bahas kemarin juga ya. Kalau anak-anak ini usia 0 sampai 2 tahun ada pendidikan dengan cara memperdengarkan murotal ya, mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pendidikan mengenalkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid ya, la ilaha illallah itu saat usia 2 tahun mulai anak-anak itu mulai belajar berbicara ya, belajar berbicara. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya ya, kalau wujudnya sudah usianya sudah masuk kober atau playgroup ya, silakan dilanjutkan kurikulumnya. Pendidikan yang diberikan pendidikan sifatnya itu pengenalan ya, tidak pemaksaan, pengenalan ibadah-ibadah, pengenalan keimanan, tidak dipaksakan ya. Anak 3-4 tahun sudah diajar mengenal huruf hijaiyah boleh ya, dan seterusnya sampai dia masuk sekolah TK ya. Kalau udah sekolah TK usia 5 tahun boleh diajarkan tahfiz ya, tahfiz. Apalagi anak-anak sekarang cepat sudah bisa membaca Al-Quran di usia TK ya. Secara umum kurikulum yang ada di TK itu Al-Quran, doa-doa sehari-hari ya, kemudian toharoh ya, praktek ibadah-ibadah praktis itu sudah bisa diajarkan. Baik, kalau dilanjutkan seterusnya ya seperti sekolah-sekolah yang ada itu ya, karena ini
Anak-anak yang bagaimana jadi Dwi umum ya. Anak-anak yang usia berapa ya. Saya kira itu jawaban yang pertama. Kemudian ada pertanyaan dari Akhi Azwari Hufron, sebutkan dan jelaskan adab-adab penuntut ilmu. Banyak sekali ya. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu jelas tuh. Mensucikan jiwa, mengikhlaskan niat ya. Dalam mengajar, dalam belajar, sang penuntut ilmu, santri ya, menghormati guru ya. Kemudian ini saya jawab lepas saja seingat saya. Tidak mendebat guru ya, beradab ya terhadap ilmu, bahkan terhadap kitab ya. Tidak boleh naruh sembarangan. Kemudian adab juga termasuk ini makan, menerima makanan, umpamanya mondok ya. Sering ini santri pondok itu milih-milih makan. Ternyata kalau makannya rewel itu nanti masuknya ilmu itu susah. Nah ini waspada ya, waspada meskipun sudah besar. Kalau rewel makan itu menyebabkan ilmu itu masuknya susah. Kemudian selain itu juga ada pada penuntut ilmu diantaranya kalau kita ingat nasihat itu lan tanalal ilma illa bisitatin, itu syarat mendapatkan ilmu itu ada 6. Di antaranya apa? Dakaun, cerdas, hirsun, semangat, rakus. Kemudian apa? Dirham atau dinar, punya duit ya. Kemudian juga wasuhbatil ustadin, bersahabat dengan guru, wajtihadin, bersungguh-sungguh, dan watulu zamani, dan waktu yang lama itu juga masih relevan ya kita dalam menuntut ilmu itu. Kemudian berikutnya dari Arinando Apriansa, apakah ciri-ciri dari seorang pendidik yang mumpuni atau berkualitas di dalam Islam? Maknanya apa ini? Ciri-ciri orang, berarti guru ya, guru, ustadz yang mumpuni. Ya kalau di kita sudah ditetapkan mata kuliah ya atau mata pelajaran, antum akan menjadi guru PAI ya, antum kuasai saja PAI itu. Kalau dibagi menjadi 4, akidah, akhlak, Quran hadis, sejarah, SKI, dan fikih. Nah, apabila dia 4-4-nya telah dikuasai sebagai guru PAI, maka dia ya mumpuni ya, dikuasainya ya tinggal dicek. Kalau bab sejarah dia menguasai sirah tentunya. Kalau bab akidah, tauhid, paham, rukun iman, rukun Islam. Ya, saya kira ini ciri-ciri dari kompetensi keilmuan ya, atau profesionalisme dari sisi keilmuan. Jadi dia mumpuni ya. Mumpuni di sini artinya menguasai gitu. Kalau dosen ya mata kuliahnya apa gitu. Jadi ada perbedaan, kadang-kadang kita jumpai begini ya. Ada orang yang mungkin tidak jurusannya, karena di kampus itu kadang-kadang dosen itu kalau sudah magister pendidikan Islam itu kadang-kadang mata kuliahnya banyak betul. Saya seingat saya ya, kalau antum masih ingat, saya S1-nya konseling Islam, S2-nya pengembangan kurikulum PAI ya. S3 saya 2 kali, pertama manajemen, yang kedua pendidikan Islam. Tapi dalam seingat saya pernah mengajar Quran, metodologi pembelajaran Quran hadis, akidah akhlak, mengajar ilmu pendidikan, manajemen pendidikan, ya. Pernah mengajar pendidikan anti korupsi, pernah mengajar entrepreneur, pernah mengajar masailul fiqh, ya. Pernah juga mengajar bahasa Arab di kampus umum itu, selain daripada dosen agama. Ini sebagai contoh, apabila orang itu ditugaskan oleh pimpinan dianggap mampu cakap, ya, diberikan tugas itu agak sulit kalau di kampus ya.
Penilaian-penilaian itu subjektif, tergantung pimpinannya menugaskan apa. Saat itu ya ada yang saya sudah kuasai, ada yang belum. Dari sisi literatur, referensi, saya akhirnya beli, saya pelajari, banyak diskusi, ternyata belum ada demo apa namanya, ditolak. Saya selaku background latar belakang saya tadi, misalnya mengajar pendidikan anti korupsi. Pernah juga saya mengajar ulumul Quran, ulumul hadis, bahkan sertifikasi itu malah dosen ilmu hadis. Jadi macam-macam ya, tergantung kampus waktu itu. Nah, sepanjang kita sudah berusaha ya, itu pengalaman, dan kita sudah memberikan yang terbaik ya. Sebelum mengajar kita belajar sungguh-sungguh sehingga tidak menzolimi santri dari mahasiswa dari aspek penguasaan. Apabila ditanya kita bisa menjawab dan jawabannya itu secara ilmiah, syar'i, oke ya. Ilmiah itu ukurannya ya rasional, masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan ya melalui metode ilmiah. Atau ilmiah menurut agama ya, kalau berhujah ditanya tentang hukum ya dalilnya, istimbat hukumnya jelas ya, hukumnya enggak, kesimpulan hukum konklusinya tidak menyimpang. Seorang dosen itu, guru itu bisa menjawab berdasarkan proses dia berpikir ya, kemudian dengan metode-metode yang ditempuh dia bisa menjawab seluruh pertanyaan dari guru atau dari santri mahasiswanya, atau dari apa, kalau ngajar S2 itu ya guru ya, mahasiswanya guru gitu ya, dia dianggap menguasai. Saya kira itu nanti bisa dilanjutkan ya, dilanjutkan kalau yang dikehendaki belum terjawab. Pertanyaan berikutnya, Muhammad Ridho, di Indonesia pendidikan umum lebih mayoritas dibandingkan pendidikan berbasis Islam, sehingga minimnya pengetahuan ajaran Islam terhadap anak-anak. Nah, apa tindakan kita terhadap anak-anak di Indonesia agar memiliki kepribadian Islami? Ya itu fakta ya, fakta. Jadi semuanya kan berangkat dari pemikiran, karena semuanya didesain untuk disekulerkan, negara sekulerkan, dijauhkan dari agamanya. Orang Islam mayoritas tapi tidak bisa mengatur ya agamanya secara kafah, penyaluran ritual-ritual yang sunatan, kawinan, kematian, atau pendidikan yang khusus saja mungkin organisasi tertentu, ormas Islam tertentu, tapi tidak menjadi keputusan pemerintah ya untuk menyelenggarakan pendidikan yang Islami ya. Berarti ini PR ya, pendidikan yang berbasis Islami akhirnya apa, tidak diminati secara nasional ya, secara global mayoritas. Nah, ini PR. Malah pernah saya sampaikan bahwa yang diminati sekolah serius, sekolah misi, dan sekolah-sekolah yang kecenderungannya unggul secara ipteknya, tidak unggul secara iman dan takwanya. Nah, bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak di Indonesia agar memiliki kepribadian Islami? Ya kalau antum maunya apa? Kalau antum mau menawarkan kurikulum yang sahsiah Islamiyah supaya nanti dijadikan kurikulum, diajarkan di sekolah-sekolah itu, antum tawarkan ke Kemendikbud, ke Kemenak, bagian dari ini pengadaan buku-buku. Antum tulis buku itu. Atau kalau lebih simpel, antum mau mendidik mereka gimana caranya? Apakah melalui Risma, apa melalui antum kumpulkan mereka? Tapi ini kayaknya sulit ini ya, apalagi zaman sekarang ya, pandemi masian. Jadi anak-anak yang ada itu ya tentu kalau kita punya lembaga kita bisa atur ya. Misalnya saya punya sekolahan kecil, muridnya mungkin 20-30 anak, saya ajarkan tazkiyatun nafs. Kemudian saya masukkan psikologi kepribadian, bisa. Setelah kurikulum yang utama sudah diajarkan gitu, ditambahkan itu. Jadi kalau antum dari luar mau menawarkan
kurikulum kepribadian ya, ya bagaimana caranya tidak mungkin, hanya usul ya, hanya usul. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Akhi sampai di Margi apa Mergi? Mergi Eko Herlambang, apa masalah terbesar dalam mengajar di dalam sebuah pendidikan? Maksudnya ini guru ya. Kalau mengajar berarti kan guru. Problem guru ya dalam mengajar di sebuah pendidikan. Pendidikannya apa? Umpamanya SD atau SMP satuannya. Masalah terbesarnya di dalam sebuah pendidikan, masalah mengajarnya ini ya bisa jadi ini problem ya, ini sebenarnya sudah terjawab kemarin kuliah itu. Kalau dilema antara keinginan berjuang dan benturan kebutuhan ekonomi ya. Sebab yang paling pokok itu adalah ruh guru, jiwa guru ya. Jiwa guru ini yang paling utama. Waruhul ustadi ahamu minal ustad atau riku ahamu minal madah. Metode lebih utama daripada materi ya. Watoriku wal ustadi ahamu minat torikoh, dan ustad itu lebih penting dari metode. Dan berikutnya waruhul ustadi ahamu minal ustad. Ruh guru, jiwa guru itu lebih penting dari gurunya itu. Nah, sekarang kualitas gurunya seperti apa? Apa dia guru zombie, ya, guru muja duit, mengejar sertifikasi, atau lacur dia pindah-pindah dari lembaga yang lembaga A gajinya 1,5, lembaga B 2 juta pindah. Temu lagi lembaga C 2,5 pindah, terus begitu. Ya. Itu jelas terlihat dia memburu dunia. Ilmu seperti barang gitu. Berubah fungsi seperti komoditas yang sekarang ini. Kalau kuliah ini seperti orang kulakan, belanja, nanti kalau sudah lulus seperti menjual kembali, dan dia akan dibayar oleh sekolahan yang tempat dia mengajar. Nah itu masalahnya. Kalau terkait teknis mengajar ya, antum masih semester 1 ya, antum nanti akan ketemu keterampilan dasar mengajar, bertanya ya, menjelaskan. Ini masalah juga. Manajemen kelas ya, mengkondisikan bagaimana santri yang sering ribut, santri yang kelewat pendiam ya, atau secara umum santri yang cepat ya, kesulitan belajar. Itu diantara masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di kelas gitu ya, kelas. Jadi lebih kepada karena kita tidak bisa interaksi ya apa, feedback ya, apa yang antum maksud dengan mengajar ini. Jadi saya jawabnya meraba-raba ya, mudah-mudahan itu yang dimaksudkan. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Ulil ya. Apa Akhi Ulil udah bertanya apa belum ini? Oh, ini ditumpuk ini anunya. Pertanyaan dari Miftahur Rasyid. Pertanyaannya, dalam kegiatan pendidikan atau sekolah tentu memiliki kurikulum yang berperan sebagai apa ini? Jembatan. Ya. Untuk menyukseskan tujuan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana jika seorang pengajar mengajarkan kepada peserta didik di luar kurikulum yang sudah ditetapkan sekolah? Apakah akan berimbas kepada rusaknya kurikulum tersebut? Dalam KBM, sekolah itu punya kurikulum yang berperan sebagai jembatan untuk menyukseskan tujuan pendidikan KBM yang ada. Ini maksudnya mungkin kalau mengikuti pemerintah, ya, kurikulum pemerintah, Diknas atau Depak. Terus kalau gurunya itu apa ini? Gurunya itu mengajarkan di luar kurikulum yang sudah ditetapkan sekolah. Apakah akan berimbas kepada rusaknya kurikulum? Ya, yang diajarkan apa, dan kalau seperti itu kan tidak amanah ya. Antum guru PAI ajarkan PAI gitu ya. Antum guru
tahfiz, ajarkan tahfiz. Kalau ditambahi yang lain, ya, yang bukan sesuai ininya, materi madahnya itu atau SKKD-nya, standar kompetensi kompetensi dasar atau kompetensi intinya, kurikulum yang ada itu yang sudah ditetapkan. Ya kalau pengertiannya rusak ya, kalau jadi yang diwajibkan tidak diajarkan ya berarti rusak. Yang diperintahkan dari sekolah itu ditetapkan sekolah nggak antum ajarkan, ya antum mengurangi. Terus antum ajarkan kurikulum versi antum entah apa yang antum ingin ajarkan, kan jadi masalah di situ. Ya dari sisi amanah antum nggak amanah, ya. Sehingga tidak tuntas yang harus diwajibkan. Yang diwajibkan diajarkan kepada santri jadi tidak terajarkan, ya, tidak tersampaikan materinya. Tentunya ini tidak boleh. Kalau antum mau berinovasi itu harus bermusyawarah dulu. Kalau bukan sekolah antum sendiri, antum musyawarah, ya musyawarah. Namanya menyelipkan materi pengembangan. Memang ada pengembangan kurikulum, ya harus dilakukan, pengembangan silabus. Kayaknya tentu kan antum harus tahu diri sebagai pengajar yang berkepanjangan tangan dari pemilik sekolah untuk mengajarkan materi yang diamanahkan sesuai jadwalnya. Tidak boleh mengajarkan yang lain, ya. Kalaupun mau dilakukan, dosen suka begitu, dosen kadang-kadang karena membawa kemandirian kemerdekaan belajar ini eranya, pengembangan inovasi ya, menyesuaikan dengan konteks zaman. Lebih ya kalau kampus kan wilayahnya memang wilayah yang sudah pada dewasa. Apabila ditambahkan yang penting yang pokoknya, ya, jadi kuncinya yang pokoknya tidak boleh kurang. Kalau ada sisa waktu karena kita mampu menjelaskan secara tuntas, pembelajaran itu boleh, ya boleh. Dan tidak menumbuh waktu yang lain, tentunya pertemuan yang sudah ditetapkan hanya sebagai tambahan. Kemudian sebenarnya Miftahul Qadril Mubarak. Bagaimana tip-tip dalam mendidik anak supaya apa yang kita ajarkan bisa tertanam dalam diri anak tersebut dan diamalkan dalam kehidupan mereka. Tidak hanya lewat saja. Ya kita ini kalau dengan Nabi, ya, Nabi itu kalah canggih, ya, dari sisi. Cobalah kita ini sudah pakai laptop, kadang pakai LCD, dipakai media lengkap, ya. Kurikulumnya udah disusun macam-macam, nggak karuan, istilahnya juga berubah-berubah, ya. Nulisnya sudah canggih. Yang kita tidak ada itu tidak samanya laku, ya, omongan kita dengan perbuatan kita. Ya itu. Jadi tekornya kita dengan Nabi itu, kalahnya kita hanya mengajar jarkoni, ya, apa itu plesetannya, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Itu yang paling mendasar, ya. Kemudian kalau dicek dalam konteks bedah hati pensucian jiwa, ya, ya gurunya itu mengajar dengan hati atau tidak, mengajar panggilan nurani karena Allah Subhanahu wa taala atau panggilan kebutuhan sekedar bayang-bayang. Bukan, kalau saya ulang-ulang begitu bukan berarti saya nggak mau butuh sok-sok suci, nggak butuh duit, bukan di situ. Guru fokus ikhlas memikirkan santri supaya paham, dapat hidayah, mendoakannya. Yayasan, ya, kepala sekolah, ya, pimpinan antum itu yang mikirkan kesejahteraan antum. Antum nggak usah kebayang-bayang terus dengan gaji. Tuntaskan, didik santri itu materinya diajarkan dengan sebaik mungkin. Kalau memang punya kebutuhan, ya, cobalah mengadu sama Allah saja. Jangan semuanya disandarkan kepada gaji dari mengajar itu. Karena sesungguhnya keberkahan sebagai seorang guru itu, ya, pada aspek-aspek yang lain yang kita tidak memahami. Mungkin keluarga gajinya kecil, sehat, anak istrinya sehat, nurut, ya. Itu penjagaan karena kita mau jadi guru. Dihindarkan dari musibah. Yang itu juga nilainya besar kalau kita tidak menjadi guru, tidak dekat dengan Allah, tidak memperoleh barokah, jangan-jangan kita kena musibah. Walaupun gajinya besar, ya,
anaknya bisa jadi sakit, harus operasi, biaya besar. Hal-hal seperti itu, keberkahan sebagai seorang guru harus dipahami, ya. Ada, ya, barokah guru itu, pejuang ilmu, mujahid dakwah itu memberikan keberkahan dalam hidup dan rizki yang diperoleh itu, gaji itu, ya. Sehingga apa? Ini masalah guru harus siap hidup zuhud, mementingkan akhirat. Saya umpamanya begini, siapa ini Ahi Miftahul, sesungguhnya antum kalau berbisnis sehari mungkin bisa 100.000 bersih keuntungannya, berdagang apalah rata-rata. Sebulan bisa 3 juta, tapi karena antum memilih jalan dakwah melalui pendidikan, kemudian antum bekerja di sekolah tertentu gajinya cuma 1 juta, 1.500.000. Antum seperti kehilangan, merelakan separohnya katakanlah 1.500.000 itu demi meraih akhirat. Nilai pahala di sisi Allah yang itu tidak bisa dibeli pakai uang nanti kalau sudah kita hidup di akhirat baru kita akan merasakan itu. Nah, apabila antum memilih itu menjadi jalan hidup, ya, profesi antum, tentu antum ini termasuk orang yang zuhud. Sebab apa? Nanti dampaknya ekonomi antum pas-pasan, ya. Mungkin bisa jadi miskin, ya. Lantaran antum mementingkan akhirat. Ketika antum berdagang itu urusannya nanti persaingan lo, ya. Tempat terburuk adalah pasar. Antum bisa bersaing-saing di situ, dunia, duit terus. Tapi kalau antum mengajar, antum akan tenang karena antum membaca Al-Qur'an, apalagi guru tahfiz, ya. Antum guru agama membaca hadis, memahami tafsir, kandungan-kandungan. Dan antum menasihati orang, antum akan memperoleh pahala. Amar ma'ruf antum, nahi mungkar antum, semuanya, ya. Antum menjadi orang yang terbaik. Wa man ahsanu qolan mimman da'a ila Allah. Enggak ada orang yang lebih baik pekerjaannya selain orang yang berdakwah. Karena itu yang antum pikirkan kehidupan akhirat, maka akhirnya antum memilih sebagai guru. Ketika antum memilih sebagai guru itu antum zuhud. Dan dalam kenyataannya antum hidup sederhana yang sopan saja. Pakaian bukan yang paling mahal, HP bukan yang paling mahal, ya. Motor-motor bukan yang paling keren, ya. Yang penting bisa terpenuhi kebutuhan itu. Sebab juga memang secara pemasukannya pas-pasan. Tidak menunjukkan kebanggaan kepada harta, ya. Rumahnya mungkin juga sederhana. Antum kalau pernah baca Prof. Didin Habibudin, ya, pembimbing disertasi saya kebenaran, nama beliau sudah secara nasional, ya, sudah sangat terkenal. Tapi beliau, ya, saya kaget waktu pertama datang ke rumah beliau itu seperti rumah asbes, ya. Memang di komplek Pondok Ulil Albab di Bogor itu. Gak nyangka kalau itu rumah beliau. Bukan rumah, sebenarnya itu seperti bedengan kelas yang disekat-sekat, sama sampingnya asrama, samping pojok itu rumah beliau. Itu sebagai contoh, ya, ya beliau yang, ya tentu beliau mampu, ya, beliau mampu, udah guru besar, udah kiai apa namanya terkenal, pernah jadi ketua Basnas. Artinya beliau secara kehidupan sehari-hari sederhana, ya. Jadi kalau guru mau maksimal, ya, secara adab, dia harus sanggup untuk hidup sederhana. Kemudian berikutnya, Wahai Usman, ya. Usman tanya hukuman apa yang pantas bagi orang-orang yang merusak pendidikan. Memang bahaya orang kalau pinter, ya, tapi tidak punya iman, apalagi tidak beradab, ya. Kan adab baru ilmu, kemudian ilmu fardu ain baru ilmu fardu kifayah, kemudian ilmu fardu kifayah pilihan yang bermanfaat sesuai bakat minat. Itu adab-adab, ya. Konsep pendidikan Islami itu begitu. Nah, Usman ini yang merusak pendidikan ini, ya, orang yang ahli pendidikan, profesor, ya, bidang pendidikan, dia rusak. Gimana wujudnya? Ya, dengan menjual belikan ilmu, buat peraturan-peraturan apa-apa, ujung-ujungnya duit, ya, mau naik pangkat duit, mau lulus kuliah duit, ujian skripsi duit, lulus mata kuliah duit, dipaksakan beli buku, diktat, ya duit juga ujungnya.
Ya, jadi manajemen pendidikan ini kita harus tahu ya, kalau tidak memahami Islamisasi bahwa manajemen kita itu pengelolaan pendidikan itu dari perusahaan dipindahkan ke pendidikan. Jadi apa? Profit namanya perusahaan, PT itu pasti akan mengejar keuntungan untuk membiayai operasional dan untuk pengembangan, ya. Nah, sekolah itu mengikuti manajemen itu, ya. Padahal pendidikan dan kesehatan ini dua sektor yang tidak selayaknya untuk bisnis. Harusnya nirlaba atau non profit oriented. Tidak boleh orientasinya keuntungan-keuntungan. Sekiranya ada untung, sisanya pun harusnya dikembalikan untuk peningkatan mutu, pengembangan peningkatan mutu, bukan untuk kekayaan yang punya ya atau pemiliknya. Nah ini jadi masalah. Jadi kalau sudah sekolah jadi pabrik, pola manajemen pengelolaannya ya rusak. Guru juga kayak begitu mentalnya seperti pedagang ilmu ya. Maka banyak orang yang strata pendidikannya tinggi, gelar akademiknya tinggi, tapi umat ini tetap aja bodoh, tetap umat ini jahil. Umat ini tetap kena fitnah dunia ya. Dengan hubud dunia umat ini buktinya apa? Masjid-masjid tetap sepi, tidak seperti sholat Jumat, sholat subuhnya. Ya, umat tetap banyak kemusyrikan di situ dan azab tetap turun lantaran apa? Tidak sejalan. Pengetahuan pendidikan yang tinggi itu tidak membuat otomatis orang itu menjadi beriman. Jadi tidak otomatis, ya. Ketika sudah S1 kemudian imannya juga S1 belum tentu. Kadang-kadang kalau kuliahnya ngawur, ya kuliah itu hanya sekedar sebagai bukti. Bukti apa? Dia pernah kuliah. Ijazah itu bukti pernah kuliah. Dia belum tentu dia berpikir. Ya, apalagi kalau ukuran peningkatan ilmu itu khasyatullah. Apa iya dia semakin kuliahnya nambah hari itu rasa takutnya kepada Allahnya tinggi, muraqabatullahnya tinggi, selalu diawasi, ihsannya tinggi kan belum tentu. Karena memang tidak otomatis, ya. Tidak otomatis orang yang belajar ilmu tinggi, pendidikan jenjang pendidikannya otomatis imannya tinggi, tidak langsung. Walaupun memang tangganya untuk punya iman itu dengan belajar. Nah, makanya kok bisa belajar tapi tidak menambah keimanan dan rasa takut? Ya niatnya ditata. Tujuan kuliahnya apa? Gitu. Kalau nyari duit harus dengan duit. Oh, berarti kalau mau nanti sarjana bisa jadi guru harus S1, R1 ya bayar. Nanti apa? Baru bisa jadi guru. Tenang aja kalau sudah jadi guru nanti uangnya bayaran-bayaran yang mahal itu bisa kembali balik modal. Nah, ini orang tua membiayai anak ya. Saya dengarkan betul ceramah Mbah Maimun Zubair almarhum. Orang tua itu jangan kayak ayam. Ayam lihat itu, ayam bodoh, bento. Orang bahasa Jawanya, beliau bilang begitu. Lihat itu, ayam tidak paham telurnya. Ayam bahkan punya sayap, tapi nggak bisa terbang. Ayam punya telur, nggak paham telur dia atau bukan. Kalau dia dikasih telur bebek, dieraminya pula. Kasih telur entok itu dieraminya pula. Akhirnya anaknya nggak karu-karuan. Banyak orang tua nggak punya pengetahuan yang cukup, pemahaman yang cukup, nggak mengenal anaknya, potensinya apa, kelebihannya apa, dan termasuk pembiayaan, ya nggak boleh. Beliau menguliahkan putra beliau Gus Gofur itu sampai ke Mesir, tidak sibuk mencari beasiswa, tapi dibiayai sendiri. Sebab apa? Orang tua yang punya kemampuan membiayai anak meskipun besar istilahnya, atau semakin besar biaya itu ternyata semakin besar pula pahala yang didapatkan oleh orang tua itu dalam membiayai anaknya. Nah itu. Jadi orang yang mampu itu sudah wajarnya. Bahkan kalau bisa lebih banyak lagi supaya bisa menolong mungkin ada anak yang nggak mampu subsidi silang. Dan itu bernilai ibadah
gitu loh. Amal soleh, ya. Oleh karena itu, ya ini orang tua tidak boleh hitung-hitungan poinnya. Anak saya ini investasi, saya biayai, nanti kalau udah gede, udah lulus, dia bekerja, dia mungkin akan gajinya besar, akan bisa pulang modal. Nah ini konsep anak investasi, nyekolahkan itu dianggapnya sebagai upaya untuk nantinya supaya kembali modalnya, ya ini sudah salah. Ya sudah salah sejak awal. Sehingga itu kemudian dari siapa ini? Abdullah Ramadan, ya. Bagaimana cara menanamkan kepada siswa atau peserta didik agar tumbuh dalam dirinya sifat akhlakul karimah? Ya, akhlakul karimah ini buah dari beragama yang benar, ya. Kalau beragama ini seperti pohon, ya, buah, bunga itu akhlak, ya. Dahan, ranting, batang, ya, itu ibadah, ya. Kemudian akarnya itu akidah. Nah, antum sudah menghendaki mengharapkan akhlak. Berarti antum, ya, harus perkuat dulu. Kalau sudah dibilang akhlakul karimah itu mesti ibadahnya mesti beres. Karena akhlak itu nanti yang mulia itu kan diantaranya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, maka wujudnya adalah ibadahnya benar. Ya, bukan hanya dia soleh sosial kepada soleh personal kepada Allah, dia beribadah maksimal, tapi dia juga soleh secara sosial. Yang antum harapkan berarti ini orang yang baik secara sosial itu kan akhlaknya mulia, dermawan dia, ya, rajin menolong, ya, mungkin murah senyum. Ya ini itu semuanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau pengen punya santri yang berakhlak mulia, ya pondasinya harus kuat, akarnya kuat, yaitu akidah. Ya, berarti harus penguatan. Nabi saja 13 tahun itu pelajaran wahyu yang turun itu semuanya tentang akidah keimanan. Bayangkan, sedangkan kita, ya, berapa buku akidah yang kita tamatkan dan itu berapa lama, ya? Berapa lama kita mempelajarinya. Ini masalah artinya masih jauh, ya. Rasulullah SAW dididik oleh Allah seperti itu. Nah, mestinya kita mengupayakan, ya, mewujudkan itu. Baru kita mengharapkan akhlak mulia itu rasional, ya, masuk akal, sebab akarnya sudah kuat, pondasinya kuat, kemudian dinding, ibarat rumah dindingnya, ibarat pohon batangnya kuat, rantingnya kuat, mungkin dahan itu sunnah-sunnah diamalkan, pasti akhlaknya akan menjadi mulia atau akhlaknya menjadi mahmudah. Kemudian pertanyaan dari bagus, ya. Bagaimana cara melakukan pendidikan Islam yang hakiki? Yang hakiki itu gimana maksudnya? Bagaimana ini kan metode, cara. Pendidikan Islam ini kan sangat luas, ya. Maksudnya pendidikan yang bagaimana ini, ya. Barangkali bisa nantinya ditanyakan ulang pertemuan besok yang sifatnya detail, ya, karena kita ini monolog, ya, nggak bisa nanya ini maksudnya yang apa. Kalau saya jawab mengira-ngira, ya, pendidikan Islam yang hakiki, hakikat pendidikan Islam itu bukan namanya, ya. Kalau dari perspektif definisi, hakikatnya itu adalah perwujudan penanaman nilai-nilai yang itu diambil dari ajaran Islam yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Produknya nanti adalah hukum-hukum yang ada, halal haram, yang itu kemudian diajarkan nilai-nilai itu. Yang haram itu kemudian supaya ditinggalkan, yang halal boleh dikerjakan, apalagi kalau perintah isinya wajib ya dikerjakan. Kalau hukum fikih yang 5 itu, yang wajib apa, yang sunnah apa, yang makruh apa, yang mubah apa, yang halal apa. Ya kan begitu. Jadi pendidikan Islam ini mewujudkan itu, ya. Menyiapkan manusia yang bertauhid, ya, secara akidahnya, keyakinannya, kemudian secara ibadahnya yang sahih, gitu. Ya, dalil-dalilnya terpercaya kuat sesuai tuntunan Nabi. Kemudian juga dari sisi akhlak, ya, akhlaknya akhlakul karimah, akhlak yang mulia.
secara adabnya adabi hasan, atau paling puncak tertinggi itu dalam kajiannya manusia pada pendidikan tinggi kuliah ini menjadi insan kamil. Manusia yang lengkap gitu ya, sempurna. Intelektualnya dikembangkan, akalnya itu ilmunya banyak, ya. Terutama ilmu fardu ain tadi kan tentu ilmu agama, ya, fardu kifayahnya sudah selesai, kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang diharapkan kalau bisa intelektual yang ulama, ulama yang intelektual. Kalau anak itu cerdas bisa seimbang mempelajari ilmu umum, ya, ilmu agama istilahnya, ya. Pengetahuan-pengetahuan itu bisa dia kuasai. Sampai pada akhirnya dia husnul khotimah ya, tauhidnya dijaga dari sejak kandungan, sudah berjanji alastu birabbikum qalu bala syahidna, kemudian berikutnya dia lanjutkan di dalam kandungan orang tuanya memberi makanan yang halal, bapaknya ngasih rezeki ibunya yang halal yang sedang hamil itu, ibunya belajar agama, terus mendengarkan ayat suci Al-Qur'an atau baca langsung hari-harinya ya, tidak stres ya. Kemudian lahir ikuti sunnah-sunnahnya ya, di yang menggunakan azan ya silakan diazani, yang tidak, tapi ada yang sepakat ditahnik, dicukur pada hari ketujuh, diberi nama, disembelihkan hewan akikoh, dan seterusnya itu nanti sudah dibahas dalam pendidikan pasca Natal ya, kemarin sudah dibahas sampai kemudian dia bisa menjalani hidupnya husnul khotimah meninggalnya begitu. Berikutnya Muhammad Agung, apa ini yang ditanyakan? Muhammad Agung ikhlasul amal. Pertanyaan, bagaimana cara mendidik dan mengajari anak yang bandel dalam Islam? Ya, bandel ya. Anak dikategorikan bandel, nurut, apalagi aktif, hiperaktif ya. Antum guru ya. Pertama antum bisa guru robani ya. Saya sarankan menjadi guru robani, bersandar kepada Allah. Sebelum mengajar, berdoa, minta petunjuk kepada Allah bagaimana mengajarnya. Ketika mengajar ya, anak itu anggap seperti anak antum. Mungkin antum susah kalau masih bujang ya. Kalau udah punya anak sendiri ya. Coba siapa yang paling ikhlas mendidik anak? Itu aslinya orang tua. Guru tadi udah kita bahas. Kadang-kadang guru tuh kalau jengkel juga greget bisa mukul, atau guru yang muja duit, kebayang duit, akhirnya dia ngajarnya itu terbayang-bayang, terkotori dengan gaji gitu, materi. Nah kalau orang tua kan enggak, nyusui anaknya, didik anaknya, ngasuh, kelas nggak pernah minta bayaran coba bertahun-tahun. Nah maka antum sebagai guru itu hakikatnya juga orang tua santri murid antum ketika di sekolah. Maka ketika antum bisa menjadi seperti bapaknya ya pasti itu beda. Kadang-kadang yang bandel ini broken orang tuanya, perhatiannya kurang, charper istilahnya. Antum dekati lebih khusus ya, lebih khusus perlakuannya supaya dia akrab dengan kita ya sebagai guru. Baik, kemudian pertanyaan dari Miftahur Rosid. Dalam kegiatan pendidikan atau guru sekolah tentu, ini tadi sudah, ini numpuk-numpuk ya. Abdul Rahman Kholis, bagaimana menyikapi peserta didik yang sulit dinasihati? Kalau ibaratnya antum mau menanam, sebagai petani antum lihat, apa yang dilakukan petani ketika mau menanam, petani padi atau singkong, dia akan bajak, akan olah lahan itu, bersihkan semua rumput, semak-semak ya, apa saja itu yang ada dibersihkan, di tanahnya dicangkul, dibajak, diolah sampai lembut itu, ya, baru bisa ditanami. Maka kalau kita pakai analogi itu, maka implementasinya adalah antum bersihkan dulu jiwanya, ya. Salah satunya karena nakal ini sulit dinasihati ini, kalau hatinya seperti cangkir terbalik yang harusnya terbuka tapi terbalik ya pasti
Atau diibaratkan Nabi, hati manusia itu ibarat tanah, ada tanah yang tandus, ada tanah yang subur. Nah, kalau tanahnya tandus, tentu disiram hujan atau air dari sumur, dari irigasi, nggak memberikan dampak apapun. Bahkan kita kasih benih pun nggak bisa hidup. Begitu. Maka kalau hatinya sudah sakit atau mungkin mati bahkan ya, susah menerima nasihat. Orang yang tidak bisa dinasihati itu seperti orang yang sakit. Manakala kita sakit, kita merasakan mulut kita pahit ya. Umumnya begitu, rasa-rasa itu nggak ada. Hilang rasa pahit, nggak kerasa manis, nggak kerasa. Samalah pula santri, murid kita ini yang hatinya sakit, ya. Dia tidak mempan atau tidak bergeming, tidak ada pengaruh apapun dari nasihat yang kita berikan. Oleh karena itu, sucikan jiwa ya. Ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Mensucikan jiwa dan mengajari ilmu. Nah, dua itu. Tugas Nabi diantaranya wa yuzakkikum, ada wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab ya. Berarti kita ajar Quran hadis, kitab itu ya telu ayatihi, kita bacakan kepada mereka, kita ajarkan kepada mereka. Ya. Biasanya juga pernah ya, kalau Quran sebagai syifa, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, arti yang keras itu ruqyah aja, bacakan surat Al-Baqarah. Kalau dia ada setannya, dia akan kepanasan, mutah. Dan setelah itu biasanya ya, pengalaman saya, dinasihati itu mudah ya, lunak hatinya, lembut hatinya, dinasihati itu mau mendengar. Nah, coba dicek. Kalau lebih jauh lagi, antum bisa chat ya, chat saya, ciri-ciri orang kena gangguan jin itu apa ya, supaya guru ini kan macam tabib pula ya. Guru ini mirip dokter, tabib ya, mendiagnosa penyakit santri ini apa ya, kebodohan gitu. Di antara ini nggak mau dinasihati. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian berikutnya pertanyaan dari ini Heru ya. Apa sebenarnya yang membuat harga pendidikan? Maksudnya biaya lah ya, biaya. Sekolah ini mahal terus. Ya sebetulnya ini mengikuti pemerintah ya. BBM naik ya, kalau kita lihat ekonomi terpukul ya. Ya semuanya kan jadi naik gitu. Kalau antum sudah belajar manajemen keuangan ya, input, proses, output misalnya. Inputnya itu apa? SPP dari wali santri. Prosesnya apa? Pembiayaan rutin, gaji guru, bayar listrik, kerusakan-kerusakan, biaya rutin. Terus outputnya nanti kalau ada sisa untuk kas. Lah kalau operasionalnya semakin besar, pasti SPP-nya akan dinaikkan. Beli kertas naik, beli spidol naik, bayar listrik naik. Dampak dari BBM tadi akan naik. Terus akan mengikuti, mengalami kenaikan. Sehingga apa? Kita ya, kalau dari aspek itu kan gitu urusannya pemerintah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Harga beras sekian, apalagi yang pondok tuh ngaruh betul ya. Kapan ada kenaikan BBM, sembako naik, wah SPP-nya kan nggak cukup untuk beli sayuran, beli urusan dapur itu. Nah berikutnya akhirnya apa? Karena gurunya juga terdampak, gajinya guru harus dinaikkan. UMR itu kan selalu naik tiap tahun, entah 200.000, 100.000 rata-rata tiap tahun ada kenaikan. Ya, kalau biaya-biaya itu naik, ya operasional itu, atau bangun sekarang biaya semen, pasir naik, mau bangun sekolah, ya pasti uang bangunnya dinaikkan sama panitia, ya, sama bendaharanya. Nggak bisa bangun kita. Mungkin dulu satu kelas 100 juta, sekarang lebih 110 juta lah, akhirnya naik. Ya, itu saya kira jawabannya ya untuk ya kalau pendidikannya mahal, kalau yang operasional tadi sudah ketutup
dia pengen untung, ya sudah, ya caranya supaya bisa untung kan dimahalin gitu. Misalnya satu kelas ya 20 santri, 1 bulan gaji gurunya 4 juta umpamanya. Untuk TU, untuk operasional 2 juta umpamanya. Kepala sekolah 1 juta umpamanya. Sisa eh, jadi 7 juta satu bulan biayanya itu. Sementara santrinya SPP-nya umpamanya 500 sebulan. Ada 20 santri, jadi dapat uang berapa? 10 juta. Nah 10 juta ini dipotong operasional 7 juta. Pasti untung 3 juta. Lah kalau yang punya yayasan pengen lebih untung lagi, ya naikkan lagi SPP-nya 600. Jadi dapat uang 12 juta. Dari awalnya untung 3 juta jadi untung 5 juta kan begitu. Dia pengen untung besar. Akhirnya pendidikan itu semakin mahal, semakin mahal, ya. Seperti itu diantaranya. Atau mungkin mahal itu ada tambahan-tambahan. Ada sekolah yang field trip ya. Apa ini study tour, study bandingnya umroh. Ya jelas, bayangin coba umroh bisa 30 juta. Tapi itu dihitungkan dalam dicicil gitu uang masuk. Setadian pernah sampean ada sekolah yang masuk SMP itu bayarnya 150 juta. SPP-nya 8 juta coba. Ya. Seperti itu. Nah, itu tentu kaitannya ada pengen keuntungan dari yayasan, walaupun mungkin nanti untuk bangun lagi atau dikembalikan ke sarana-sarana fasilitas yang diperlukan. Kemudian berikutnya, apa ini? Bagus, Prasetyan Nigara. Bagaimana cara melakukan pendidikan Islam yang hakiki? Tadi udah ya. Oh, saya kira udah. Ini bolak-balik tadi karena ditumpuk-tumpuk. Baik, saya kira itu jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat apabila benarnya datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya tentu dari kekhilafan saya selaku manusia. Hamba yang doib ya kepada Allah saya mohon ampun. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.